Selamat pagi dan selamat sahabat bagi Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini saya memberikan rangkuman pelajaran kita selama 1 minggu. Dan pelajaran kita 1 minggu dengan judul Memuridkan Orang Biasa. Saya ambil 4 bagian. Yang pertama dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 28. Dan juga Markus pasal yang ke-6. Dalam 2 kitab ini diinformasikan bahwa Yesus lahir dari keluarga yang tidak mampu. Pertanyaan dibicarakan di sini adalah, apakah tingkat ekonomi keluarga Yusuf mempengaruhi pelayanan Yesus? Yang kedua, Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat 11. Dalam kitab Yohanes pasal yang kedua diceritakan di sana dari hal perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Dari air yang biasa menjadi yang luar biasa, yaitu air menjadi anggur. Lalu dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 32 hingga 39, Yesus juga membuat mujizat yang sangat luar biasa. Dari hal yang biasa menjadi luar biasa, yaitu 7 ketul roti bersama beberapa ikan. Dan hasilnya 4.000 orang laki-laki tanpa dihitung perempuan dan anak-anak. Mereka makan hingga kenyang, dan sisanya ada 7 bakul. Orang-orang biasa yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan akan pekabarannya. Pertanyaan untuk diskusi di kelas adalah, bagaimana saudara dan saya menyingkapi dan belajar menghargai orang tanpa peduli status, ketenaran, dan kekayaan mereka yang mereka miliki? Itu pertanyaan yang kedua. Kita akan memasuki bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah dalam kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 hingga 11. Diceritakan di sana tentang Petrus sebagai seorang penjala ikan. Dan ketika bertemu dengan Yesus, Petrus yang tadinya adalah orang yang biasa menjadi luar biasa. Dari orang yang tadinya nelayan menjadi seorang penjala manusia. Pertanyaannya adalah, untuk diskusi di kelas adalah, apakah saudara dan saya ketika bertemu dengan Yesus mengalami hal yang sama seperti Petrus? Kita datang bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat. Bagian yang keempat adalah pertanyaan untuk saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dapat dilakukan oleh KPA atau yang kita sebut dengan care group agar lebih semangat dalam persahabatan dengan orang-orang yang biasa, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan? Dan inilah pertanyaan keempat yang perlu kita bicarakan bersama di dalam kelas kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.